Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Fen, NPM 31210009. Saya dari kelas A semester 3 Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini mengerjakan tugas UAS berbicara dasar. Baik, materi yang saya akan bawa tentang PISA atau kepanjangannya Program for International Student Assessment. Baik, langsung saja di materinya. Berdasarkan laporan PISA yang dirilis pada tahun 2018, skor membaca Indonesia ada di peringkat 72 dari 77 negara. Skor matematika Indonesia ada di peringkat 72 dari 78 negara. Sedangkan skor sains adalah peringkat di 70 dari 78 negara. Jika dibandingkan hasil tes PISA adalah tahun 2015, skor PISA di Indonesia tahun 2018 mengalami penurunan di semua bidang. Saat itu, skor membaca Indonesia adalah peringkat ke-65 dan skor sains peringkat ke-64 dan skor matematika peringkat ke-66. Di Asia Tenggara, Indonesia berada di paling bawah bersama Filipina, yang mendapatkan peringkat terakhir dalam membaca dan skor sebelum terakhir di dua bidang lainnya. Singapura patut terbangga karena hasil tes PISA-nya konsisten mendapatkan peringkat teratas di tiga bidang. Singapura berhasil mengalahkan Jepang dan Korea Selatan yang juga dapat mendapatkan peringkat yang tertinggi. Dan di sini saya juga akan menjelaskan apa itu PISA. PISA adalah singkatan Program International for Student Assessment. PISA merupakan program penilaian berskala internasional yang dibuat oleh negara-negara yang bergabung dalam OECD, Organisasi for Economic Cooperation Development, atau organisasi untuk kerjasamanya dapat di pembangunan ekonomi. PISA menguji kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah dalam realitas kehidupan masyarakat berdasarkan kemampuan siswa pada batasan usia 15 tahun. Tujuan dari PISA adalah untuk menguji dan membandingkan prestasi anak-anak sekolah di seluruh dunia. Hal ini dimaksudkan melihat sejauh mana kemampuan siswa sekolah negara sehingga dapat dijadikan pijakan untuk meningkatkan metode-metode pembelajaran atau memperbaiki sistem pendidikan. Selain PISA, tes yang sering digunakan menjadikan standar kualitas pendidikan suatu negara adalah TIMSS. TIMSS adalah kependekan dari Train in International Mathematics and Science Study. TIMSS yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. 4 tahun sekali ini merupakan sebuah studi internasional tentang kecenderungan atau arah perkembangan matematika dan sains. TIMSS ditujukan kepada siswa
kelas 4 SD dan kelas 8 SMP. Karangan penilaian terbagi menjadi 2 dimensi, yaitu dimensi konten dan dimensi kognitif, dengan memperhatikan kurikulum yang berlaku di negara bersangkutan. Dimensi konten terdiri dari bilangan geometrik atau pengukuran dan penyajian data, sedangkan dimensi kognitif terdiri dari pengetahuan, penerapan, dan penalaran. TIMSS memiliki persamaan dengan ujian nasional atau UN. Keduanya sama-sama menilai kemampuan kognitif pada level pengetahuan dan pemahaman. Aplikasi dan penalaran serta konten atau lingkup materi yang diuji sesuai kurikulum di sekolah, sedangkan PISA memiliki perbedaan UN yang biasanya diadakan di Indonesia. PISA menilai kemampuan kognitif siswa yang mencakup komponen proses dan konten yang diuji mengacau penerapan matematika dan kehidupan. Persamaan PISA dan TIMSS adalah keduanya menghadirkan soal yang membutuhkan penyelesaian tidak hanya sekedar meningkatkan atau menghafal, namun lebih pada menganalisis dan memecahkan masalah. Fokus penilaian tes PISA adalah matematika, sains atau ilmu pengetahuan, dan reading atau membaca. Sejak tahun 2018, tes PISA juga menilai global kompetensi dan global literasi keuangan. Bentuk di sini saya juga menjelaskan bentuk soal tes PISA. Guru pintar pasti sering bertanya-tanya mengapa skor PISA di Indonesia selalu rendah. Jawabannya adalah karena siswa-siswa yang terbiasa mengerjakan soal-soal model PISA, soal-soal tes PISA, mendorong siswa-siswa untuk memiliki kemampuan problem solving atau pemecahan masalah. Berpikir kritis, creative thinking, berpikir kreatif, reasoning atau penalaran, dan decision making, pengambilan keputusan. Kemampuan-kemampuan tersebut merupakan berbagai dari keterampilan abad 21 yang saat ini lebih dikenal dengan HOTS, Higher Order Thinking Skill, atau kemampuan berpikir tinggi-tinggi. Dapat dikatakan bahwa soal-soal berbasis PISA sudah pasti berbentuk HOTS. Untuk membekali siswa, kemampuan ini harus dilakukan saat proses pembelajaran, tidak hanya saat tes lakukan. Nah, guru pintar harus mulai memikir strategi pembelajaran yang mendorong siswa berpikir tinggi jika ingin mendapatkan skor PISA yang tinggi. Soal berbasis PISA yang bidang matematika meliputi tiga komponen: konten, konteks, dan proses. Komponen konten terdiri dari perubahan dan hubungan. Komponen konteks matematika PISA terdiri dari pribadi, personal, pekerjaan atau pekerjaan umum, dan ilmiah. Soal literasi atau membaca PISA juga memiliki karakteristik
yang fokus pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pada soal berbasis PISA, aspek kompetensi membaca di kategori 3 jenis yang mencakup kemampuan mengungkapkan kembali informasi dan kemampuan mengungkapkan kembali informasi, mengembangkan implementasi, dan merefleksikan dan mengevaluasi teks. Soal berbasis PISA aspek sains juga dapat seperti soal berbasis PISA matematika dan membaca semuanya, tidak hanya menanyakan apa, bagaimana, dan kapan, tetapi lebih banyak soal yang menanyakan mengapa. Soal mengapa. Guru pintar yang mengajar sains harus lebih banyak menyuguhkan fenomena alam untuk dieksplorasi sehingga wawasan siswa dimerdekakan pada akhir terbentuknya suatu konsep. Baik, itu saja penjelasan program International for Student Assessment atau PISA. Semoga materi yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat pagi, semoga Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Novianti Rika, MPM 31210010, kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tugas UAS berbicara dasar. Baik, saya akan membuat video yang berjudul PISA, Program for International Student Assessment, atau bagaimana keterlibatan siswa Indonesia serta solusi yang bisa Anda lakukan sebagai generasi muda dalam meningkatkan budaya literasi generasi muda saat ini. Kemampuan literasi adalah kemampuan membaca, menulis, dan mencari informasi yang tepat. Kemampuan ini sangat penting dimiliki individu dan harus ditingkatkan untuk mencapai masa depan yang lebih optimal. Kemampuan literasi Indonesia sangat rendah, yakni menempati ranking ke-62 dari 70 negara. Hal tersebut sesuai dengan hasil survei yang dilakukan Program for International Student Assessment atau PISA. Rendahnya kemampuan literasi Indonesia menjadi masalah sekaligus tantangan yang harus dihadapi bersama. Indonesia harus bisa melahirkan generasi cinta membaca untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud, Nadiem Makarim, juga ikut membantu meningkatkan kemampuan literasi anak Indonesia dengan beberapa kebijakan yang dibuatnya. Misalnya berencana untuk mengubah konten buku yang diberikan kepada siswa, di mana konten atau isi buku tersebut bukan hanya berfokus pada kurikulum. Pentingnya peran guru dalam meningkatkan literasi. Guru merupakan pilar utama dalam pendidikan. Meningkatkan perannya yang sangat penting yaitu untuk mencerdaskan bangsa, menanamkan karakter, dan meningkatkan kemampuan literasi siswa. Di dalam kelas, guru berperan sebagai fasilitator, motivator, pengajar, sekaligus pembimbing bagi siswa. Guru juga berperan untuk mengatasi permasalahan yang rendahnya kemampuan literasi anak Indonesia dengan menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik dan membuat program literasi kelas. Guru dapat meningkatkan budaya literasi siswa dengan meminta siswa untuk rajin membaca serta mendukung gerakan literasi sekolah dengan kunjungan perpustakaan secara rutin. Berkaitan dengan hal ini, pendapat penelitian yang dilakukan John Haltier tahun 2008 menunjukkan bahwa kontribusi guru sangat besar terdapat keberhasilan belajar siswa,
yaitu sebesar 58%. Penelitian yang sama juga dilakukan di Amerika dan menunjukkan bahwa meningkatkan literasi siswa. 1. Menumbuhkan kesadaran pentingnya membaca. Hal pertama dan utama yang bisa dilakukan guru untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa yaitu menumbuhkan kesadaran pentingnya membaca, di mana siswa yang awalnya tidak suka membaca buku menjadi menyukainya, bahkan menjadi membaca sebagai kebiasaan baik. Guru bisa memberitahu siswa bahwa dengan membaca, siswa dapat memperoleh informasi yang lebih baik dan menambah wawasan baru dalam kesehatan otak. Menumbuhkan kesadaran membaca bisa dengan motivasi siswa dan mendorong mereka untuk membaca buku. Tentunya, orang tua juga berperan untuk membangun budaya literasi dengan memotivasi anak membaca di rumah. 2. Membaca 10 menit sebelum KBM berjalan. Jika hanya motivasi siswa terus-menerus untuk membaca tanpa aksi nyata, mungkin terdengar mustahil. Oleh sebab itu, guru perlu membuat peraturan kegiatan membaca 10 menit sebelum KBM berlanjut. Dengan kegiatan pendahuluan pembelajaran, guru bisa memberikan kesempatan untuk siswa membaca buku terkait materi pembelajaran yang akan dibahas. 3. Optimalkan siswa. 3. Optimal peran perpustakaan. Perpustakaan sekolah memiliki peran penting untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. Sekolah harus bisa mengoptimalkan perpustakaan menjadi gedung buku, menambah koleksi buku bacaan yang disukai siswa, memperbaiki tata perpustakaan agar lebih nyaman dan menarik dikunjungi siswa, dan lainnya. 4. Membuat karya tulis. Untuk meningkatkan literasi, siswa bukan hanya disuruh membaca, tetapi belajar menulis, membuat dan menghargai karya tulis. Ketika pembelajaran di kelas, guru bisa memberikan tugas kepada siswa untuk membuat karya tulis, lalu masing-masing siswa mempresentasikan atau menghargai karya tulis temannya. Dengan menghargai karya tulis, siswa akan mengerti pentingnya mendukung budaya menulis. Menulis akan melahirkan ide-ide yang cemerlang, yang bahkan dapat mengamati persoalan bangsa. Tentunya tulis tersebut juga hasil melalui riset atau relevan untuk diterapkan. 5. Membentuk komunitas baca. Komunitas baca merupakan sekumpul orang yang senang membaca buku. Ini bisa membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka. Guru bisa membentuk komunitas membaca dalam kelas dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Setelah dibuat kelompok, guru memberikan tugas kepada setiap kelompok untuk membaca satu buku, lalu berdiskusi mengenai isi bacaan tersebut dan membuat resensi buku. Solusi mengatasi masalah literasi. Untuk mengatasi masalah rendahnya tingkat literasi di Indonesia, ada beberapa upaya yang dapat dan perlu dilakukan, antara lain merekrut dan meningkatkan kualitas guru sejalan dengan kesepakatan Muscat. Sebelum perjanjian yang disepakati pada tahun 2014 oleh Delegasi Pertemuan Global Education for All yang diselenggarakan UNESCO di Muscat. Salah satu targetnya adalah semua negara memastikan bahwa pada tahun 2030 seluruh pelajar dididik oleh guru-guru yang memenuhi kualifikasi, berlatih secara profesional, memiliki motivasi dan pendapat. Mengatasi masalah gizi sedini mungkin, peningkatan anggaran pendidikan tanpa perbaikan gizi anak ternyata tidak berdampak terhadap peningkatan kecerdasan
dan prestasi belajar ditandai oleh peningkatan nilai PISA yang tidak signifikasi. Karena itu, alokasi anggaran pendidikan yang cukup besar untuk tahun 2018 sebesar 441 triliun sebagai perlu dialihkan untuk program perbaiki gizi melalui penyediaan makanan tambahan di sekolah mulai dari pendidikan anak usia dini sampai sekolah menengah atas. 3. Membangun dan meningkatkan infrastruktur pendidikan terutama penyediaan listrik, perpustakaan, lab komputer, dan akses terhadap internet serta peningkatan infrastruktur ICT yang saat ini tertinggal di ASEAN. 4. Memasukkan kembali buku bacaan wajib ke dalam kurikulum untuk menjamin ketersediaan buku bacaan bermutu. Maka fungsi penerbitan milik negara Balai Pustaka perlu dikembalikan ke posisi sebelumnya sebagai penerbit dan penyedia buku bacaan bermutu sebagai kemampuan literasi di Indonesia. Peningkatan anggaran pendidikan yang dilakukan pemerintah Indonesia telah berhasil meningkatkan anggaran partisipasi sekolah anak-anak berumur 13-15 tahun dari 81,1 pada tahun 2013 menjadi 9,7% pada tahun 2016. Namun melihat hasil penilaian PISA, dapat disimpulkan bahwa peningkatan anggaran pendidikan di Indonesia belum berhasil meningkatkan kemampuan literasi anak-anak Indonesia. Pada tahun 2014-2015 Indonesia ini meliputi literasi kemampuan angka dan kemampuan memecahkan masalah. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Apriana Mensaku, NPM 31210001. Saya dari kelas 3A. Di sini saya akan membuat tugas akhir semester, yaitu mata kuliah berbicara dasar. Materi yang akan saya bawakan yaitu materi tentang PISA atau Programmer for International Students Assessment dan bagaimana keterlibatan siswa Indonesia dalam tes PISA serta solusi yang bisa dilakukan. Baik, PISA atau Programmer for International Students Assessment adalah studi internasional tentang penilaian prestasi literasi membaca, matematika, dan sains peserta didik berusia 15 tahun yang dikoordinasikan oleh OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development yang berkedudukan di Paris, Perancis. Desain dan implementasi studi berada dalam tanggung jawab konsorsium internasional yang beranggotakan Education Testing Service atau ETS, The Australian Council for Education Research atau ASER. Lalu, bagaimana keterlibatan siswa Indonesia dalam tes PISA? Walaupun Indonesia bukan negara anggota OECD, tapi turut berpartisipasi dalam tes PISA sejak tahun 2000. Kurang lebih 70 negara berpartisipasi dalam tes PISA tiap kali diadakan. Dan hasilnya merupakan salah satu sumber referensi untuk pembentukan kebijakan pendidikan di berbagai negara. Dibandingkan negara-negara lain di dunia, tingkat literasi anak-anak dan orang dewasa di Indonesia sangat rendah. Kemampuan membaca, berhitung, dan pengetahuan sains anak-anak Indonesia berada di bawah Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Thailand berdasarkan tes PISA
atau The Programmer for International Student Assessment yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD pada tahun 2016. Rendahnya literasi merupakan masalah mendasar yang memiliki dampak sangat luas bagi kemajuan bangsa. Literasi rendah berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas bangsa. Ini berujung pada rendahnya pertumbuhan dan akhirnya berdampak terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan yang ditandai oleh rendahnya pendapatan per kapita. Literasi rendah juga berkontribusi secara signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Perlu adanya upaya-upaya khusus dari pemerintah untuk meningkatkan tingkat literasi Indonesia. Yang berikut saya akan bacakan solusi untuk mengatasi hal tersebut. Untuk mengatasi masalah rendahnya tingkat literasi di Indonesia, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, merekrut dan meningkatkan kualitas guru sejalan dengan kesepakatan Muscat atau Muscat Agreement, sebuah perjanjian yang disepakati pada 2014 oleh Delegasi Pertemuan Global Education for All yang diselenggarakan UNESCO di Muscat, Oman. Salah satu targetnya adalah semua negara memastikan bahwa tahun 2030 seluruh pelajar dididik oleh guru-guru yang memenuhi kualifikasi, terlatih secara profesional, memiliki motivasi, dan mendapatkan dukungan. Yang kedua, mengatasi masalah gizi sedini mungkin. Peningkatan anggaran pendidikan tanpa perbaikan gizi anak ternyata tidak berdampak terhadap peningkatan kecerdasan dan prestasi belajar, ditandai oleh peningkatan nilai PISA yang tidak signifikan. Karena itu, alokasi anggaran pendidikan yang cukup besar untuk tahun 2018 sebesar 441 triliun. Sebagian perlu dialihkan untuk program perbaikan gizi melalui penyediaan makanan tambahan di sekolah mulai dari pendidikan anak usia dini sampai sekolah menengah atas. Yang berikut, membangun dan meningkatkan infrastruktur pendidikan, terutama penyediaan listrik, perpustakaan, lab komputer, dan akses terhadap internet, serta peningkatan infrastruktur ICT yang saat ini tertinggal di ASEAN. Yang berikut, memasukkan kembali buku bacaan wajib ke dalam kurikulum. Untuk menjamin ketersediaan buku bacaan bermutu, maka fungsi penerbit milik negara Balai Pustaka perlu dikembalikan ke posisi sebelumnya sebagai penerbit dan penyedia buku bacaan bermutu bagi sekolah-sekolah. Yang berikut, meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan generasi yang siap dalam pasar internasional, yaitu dengan mengubah kurikulum. Tujuannya adalah agar Indonesia mampu mengejar ketertinggalan yang salah satunya dibuktikan melalui asesmen PISA. Kurikulum 2013 kemudian dikembangkan berdasarkan tantangan eksternal yang secara global terkait dengan pergeseran ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains serta mutu, investasi, dan transformasi bidang pendidikan. Selain PISA, Indonesia juga mengadopsi metode pendidikan internasional Trends in International Mathematics and Science Student Study atau TIMSS. Dasar pengukuran TIMSS adalah
matematika, dan sains yang terdiri dari 2 domain, yakni domain isi dan kognitif. Domain isi matematika terdiri dari bilangan, aljabar, geometri, data, dan peluang. Sedangkan domain isi sains terdiri atas biologi, kimia, fisika, dan ilmu bumi. Untuk domain kognitif yakni pengetahuan, penerapan, dan penalaran. Upaya yang terbaru pemerintah Indonesia dalam menjawab solusi mutu pendidikan adalah merencanakan program Merdeka Belajar yang digulirkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Harapannya, semakin banyak siswa-siswi yang memiliki kemampuan dan keterampilan, terutama yang berkaitan dengan kemampuan kerja global. Baik, inilah materi yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Nama lengkap saya Maria Trisnawati Suni, NPM 31210003, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Universitas Timor. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang PISA atau Programmer for International Students Assessment. PISA adalah studi internasional tentang penilaian prestasi literasi, matematika, dan sains peserta didik berusia 15 tahun yang dikoordinasikan oleh OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, yang berkedudukan di Paris, Perancis. Berikut ini akan dipaparkan framework literasi yang diukur dalam studi internasional PISA. Yang pertama, literasi membaca. Literasi membaca merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, merefleksi, serta terlibat pada wacana teks dalam rangka mencapai tujuan membaca, mengembangkan pengetahuan dan potensi diri, serta berpartisipasi dalam masyarakat. PISA fokus pada membaca untuk belajar, bukan belajar membaca. Oleh karena itu, PISA tidak menguji kemampuan membaca tingkat dasar. Literasi membaca dalam PISA diukur menggunakan sejumlah instrumen yang dibangun oleh 3 karakteristik utama sebagai berikut. Yang pertama, situasi. Situasi mengacu pada berbagai konteks yang luas meliputi personal, yaitu teks yang memuat informasi pribadi tentang tokoh, baik yang bersifat praktis maupun intelektual, misalnya surat-surat pribadi, biografi, email, blog, liburan, dan lain-lain. Yang kedua, publik. Publik terkait dengan ide-ide atau isu-isu yang menjadi pusat perhatian masyarakat luas, seperti bahaya penggunaan HP, olahraga, produk makanan dan minuman, dan lain-lain. Yang ketiga, pendidikan. Situasi ini bersangkutan atau berhubungan dengan pembelajaran, buku-buku, teks-teks, tugas-tugas dalam pembelajaran, serta berbagai kegiatan di sekolah secara luas. D. Pekerjaan berhubungan dengan jenis-jenis pekerjaan seperti dokter, pendidik, pengusaha, peneliti, sales, pilot, dan asuransi. Framework literasi yang diukur dalam International Studi PISA. Yang kedua adalah teks.
Dalam PISA, terdapat 4 klasifikasi utama teks, yaitu klasifikasi berdasarkan media, terdiri atas media cetak berupa brosur, majalah, jurnal-jurnal atau digital, berupa kemampuan membaca navigasi seperti scroll bar, tab, hyperlink, dan embedded text. Framework literasi yang diukur dalam studi internasional PISA yang ketiga adalah aspek. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesukaran pada pertanyaan literasi membaca. Yang pertama, pada aspek mengakses dan mengambil informasi, tingkat kesukaran dikondisikan dengan menyesuaikan jumlah penggalan informasi yang harus ditemukan peserta tes dengan jumlah kesimpulan yang akan dibuat, serta menemukan sejumlah keunggulan informasi penting. Yang kedua, pada aspek mengintegrasi dan menginterpretasi, tingkat kesukaran dipengaruhi oleh jenis interpretasi yang diperlukan. Yang ketiga, pada aspek merefleksi dan mengevaluasi, tingkat kesukaran dipengaruhi oleh jenis refleksi atau evaluasi yang diperlukan dari yang paling mudah ke yang lebih sukar. Jenis refleksi yang dimaksudkan adalah menghubungkan, menjelaskan, dan membandingkan, mengajukan, dan mengevaluasi. Butir soal akan bertambah sulit bila peserta teks harus menggambarkan pengetahuan yang bersifat khusus daripada pengetahuan yang bersifat luas dan umum. Jenis abstraksi dan panjang teks, serta kedalaman terhadap pemahaman teks yang diperlukan untuk menyelesaikan tes juga berpengaruh pada tingkat kesukaran butir soal. Namun di Indonesia, sejumlah 4% murid tidak tercatat sama sekali untuk dituntut mengikuti mata pelajaran sains. Ketidak harus untuk mengikuti mata pelajaran sains lebih besar 5% di sekolah yang kurang beruntung dibandingkan di sekolah yang lebih maju. Hasil riset 3 tahunan ini juga mengungkapkan adanya variasi perolehan prestasi literasi sains berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, aspek peranan sekolah terbukti berpengaruh terhadap capaian nilai sains siswa. Tercatat, para siswa yang mendapat nilai tinggi untuk literasi sains karena adanya peranan kepala sekolah, yaitu menunaikan tanggung jawabnya atas tata sekolah yang baik. Murid-muridnya tercatat mencapai nilai yang lebih tinggi dalam hal sains. Jika proporsi kepala sekolah yang memonitor prestasi murid-murid dan melaporkannya secara terbuka lebih tinggi, maka angka pencapaian PISA mereka terbukti lebih tinggi. Di sisi lain, proporsi kepala sekolah yang mengeluhkan kekurangan materi pembelajaran lebih tinggi dari negara-negara lain, yaitu sebesar 33% di Indonesia, 17% di Thailand, dan 6% di negara-negara OECD lainnya. Kedua, aspek prestasi sains antara lain dari sekolah swasta dengan sekolah negeri menunjukkan perbedaan capaian nilai yang signifikan. Sekitar 4 dari 10 siswa di Indonesia bersekolah di sekolah swasta. Secara signifikan, jumlah ini lebih tinggi dari rata-rata negara OECD dan negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam. Murid-murid di Indonesia di sekolah negeri mencatat nilai 16 poin lebih tinggi di bidang kompetensi sains dibandingkan rekan-rekannya di sekolah swasta dengan mempertimbangkan latar belakang status sosial ekonomi mereka. Ketiga, aspek latar belakang sosial ekonomi dari hasil PISA 2015 menunjukkan 1 dari 4 responden sampel PISA Indonesia memiliki orang tua dengan pendidikan hanya tamat SD atau tidak tamat SD. Jumlah ini merupakan terbesar kedua dari seluruh negara peserta. Namun, jika dibandingkan dengan siswa-siswa di negara lain yang memiliki orang tua berlatar belakang pendidikan sama, maka pencapaian sains murid-murid Indonesia masih lebih dari 22 negara lainnya. Tercatat, skor sains
di Indonesia dalam PISA 2015 adalah 403 jika latar belakang sosial ekonomi negara-negara peserta disamakan. Maka, pencapaian skor sains Indonesia berada di angka 445 dan posisi Indonesia naik sebanyak 11 peringkat. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, selamat sore Ibu. Saya atas nama Regelinda Ratnataek dengan MPM 31210032. Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 3 kelas A. Di sini saya akan membawakan materi tentang peringatan dan capaian atau PICA. Pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud merilis pencapaian nilai dari tahun ke tahun dilakukan bersama dengan 72 negara peserta survei 2015 yang diselenggarakan pada tanggal 6 Desember 2016. PISA merupakan sistem ujian yang diinisiasi oleh organisasi mengevaluasi sistem pendidikan dari 72 negara di seluruh dunia. Setiap 3 tahun, siswa berusia 15 tahun di seluruh dunia akan mengikuti tes dari 3 kompetensi dasar, yaitu membaca, matematika, dan sains. Bisa mengukur apa yang diketahui siswa dan apa yang dapat dia lakukan setiap 3 tahun. Tahun 2015, fokus temanya adalah kompetensi sains. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang Kemdikbud Toko Subrayitno menyampaikan bahwa peningkatan capaian Indonesia tahun 2015 cukup memberi optimis meskipun masih rendah dibandingkan rata-rata OECD. Berdasarkan nilai rata-rata, terjadi peningkatan nilai PISA di Indonesia di 3 kompetensi yaitu diujikan. Peningkatan terbesar terlihat pada kompetensi sains dari 382 poin pada tahun 2012 menjadi 403.000. Dalam kompetensi matematika, peningkatan dari 375 poin di tahun 2012 menjadi 386 poin di tahun 2015. Kompetensi membaca belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 396 di tahun 2012 menjadi 397 poin di tahun 2015. Peningkatan tersebut mengangkat posisi Indonesia 6 peringkat ke atas bila dibandingkan posisi peringkat kedua dari bawah pada tahun 2012. Sedangkan berdasarkan nilai median, capaian membaca siswa di Indonesia meningkat dari 337 poin di tahun 2012 menjadi 350 poin di tahun 2015. Nilai matematika melonjak 17 poin dari 318 poin di tahun 2012 menjadi 335 poin di tahun 2015. Lonjakan tertinggi terlihat pada capaian sains yang mengalami kenaikan dari 327 poin di tahun 2012 menjadi 359 poin di tahun 2015. Peningkatan capaian median yang lebih tinggi dari mean ini merupakan indikator yang baik dari sisi peningkatan akses dan pemerataan kualitas secara in fokus.
Berdasarkan waktu pembelajaran sains, seluruh negara yang bergabung dalam OECD menunjukkan 94% murid rata-rata mengikuti satu mata pelajaran sains dalam seminggu. Ketidakharusan untuk mengikuti mata pelajaran sains lebih besar 5% di sekolah yang kurang beruntung dibandingkan di sekolah yang lebih maju. Sedangkan sekolah yang maju di Indonesia menawarkan kegiatan kelompok belajar sains lebih banyak dibandingkan sekolah-sekolah yang kurang beruntung. Hanya 20% murid yang bersekolah di sekolah yang kurang beruntung diberi kesempatan mengikuti kelompok belajar sains, sementara 70% murid di sekolah maju memiliki kesempatan yang lebih baik, jelas Kepuspendik. Kedua, aspek presentasi sains antara siswa dari sekolah swasta dan sekolah negeri menunjukkan perbedaan capaian nilai yang signifikan. Sekitar 4 dari 10 siswa di Indonesia bersekolah di sekolah swasta. Secara signifikan, jumlah ini lebih tinggi dari rata-rata negara COD. Dan negara tertentu seperti Thailand dan murid-murid Indonesia di sekolah negeri akan mendapatkan 16 poin lebih tinggi dari bidang kompetensi sains. Solusi mengatasi masalah literasi. Untuk mengatasi masalah rendahnya tingkat literasi di Indonesia, ada beberapa upaya yang dapat perlu dilakukan, antara lain: yang pertama, merekrut dan meningkatkan kualitas guru sejalan dengan kesepakatan sebuah perjanjian yang disepakati pada tahun 2014 oleh Delegasi Pertemuan Global yang diselenggarakan Oman. Salah satu target adalah semua negara semestinya bahwa pada tahun 2030 seluruh pelajar didik oleh guru-guru yang mematuhi kualifikasi, terlatih secara profesional, memiliki motivasi dan mendapat dukungan. Sementara 70% orang dewasa di Jakarta hanya memiliki kemampuan memahami informasi dari tulisan pendek, tetapi kesulitan untuk memahami informasi dari tulisan yang lebih panjang dan kompleks. Dan 60% orang dewasa di Jakarta hanya dapat menyelesaikan persoalan aritmetika yang membutuhkan salah satu langkah, tetapi kesulitan menyelesaikan perhitungan yang membutuhkan beberapa langkah. Sekian dan terima kasih. Selamat sore, Ibu.